Halo, salam sehat semuanya. Waktunya hidup sehat jadi budaya kita bersama dan kamu sedang mendengarkan Waktu Indonesia Sehat bersama saya Rizal Wijaya. Ini merupakan hasil persembahan dari KBR bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan hari ini podcast Waktu Indonesia Sehat kita akan membahas mengenai haji sehat, haji mabrur. Setelah 2 tahun, akhirnya jemaah haji Indonesia bisa kembali lagi ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah haji. Semoga semua yang pergi haji tahun ini bisa lancar ibadahnya dan tentunya kesehatan perlu dijaga dong ya. Karena masih di masa pandemi, tentunya menjadi tantangan tersendiri terkait dengan kesehatan. Baik, dan soal kesehatan para jemaah haji, pemerintah melalui Kemenkes juga ikut andil. Lalu apa saja sih persiapan Kemenkes untuk mendukung kesehatan para jemaah haji dari Indonesia? Kita bakal ngobrol bersama narasumber yang sudah terhubung secara virtual. Hari ini saya sudah terhubung dengan Dr. Budi Silvana, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Selamat siang, salam sehat, dokter. Selamat siang Mas Rizal, salam sehat juga. Baik, dan hari ini kita ngobrolin khusus soal haji sehat, haji mabrur. Karena Amin, amin, amin. gimana pun juga ini merupakan angin segar, kabar yang sangat menggembirakan, membahagiakan bagi umat Muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Karena akhirnya setelah pembatasan selama 2 tahun, kita kembali berangkat haji ya. Dan semudah-mudahan semuanya yang berangkat haji pada tahun ini menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin, Dan amin. tahun ini pemerintah Arab Saudi juga memberikan kuota untuk sekitar 100.000 warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji. Betul ya, Dok ya? Betul, Dan betul. bagaimana sih sebenarnya kesiapan Kemenkes untuk mendukung kesehatan bagi para jemaah haji ini? Boleh Baik, dijelaskan, Dokter? baik. Makasih Mas Rizal. Selamat siang semuanya, salam sehat. Jadi gini Mas, memang berbicara haji itu berbicara hal yang menarik ya. Setiap tahun dinamikanya itu berbeda-beda. Tahun ini berbeda, tahun selanjutnya berbeda. Masalahnya juga berbeda-beda gitu. Kita tahu bahwa 2 tahun ini kita tidak ada pemberangkatan dari Indonesia ya. Walaupun sebenarnya haji itu sebenarnya ada loh Mas. Hmm. Jadi 2020 itu ada haji, walaupun kuotanya hanya 6.000 orang, khusus penduduk lokal begitu kan. Terus 2021 ada juga haji sebenarnya, walaupun kuotanya cuma 10.000 begitu kan. Kemudian 60.000 kalau nggak salah. Tapi hanya penduduk lokal plus para ekspatriat yang tinggal di sana. Nah, tahun 2022 nih, tahun 2022, alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kuota oleh Arab Saudi, jemaah kita kurang lebih 100.000 51 orang. 100.000 51 orang. Nah, tentunya hal ini setengah kok ya Mas ya, setengah dari kuota normal nih, kurang lebih setengahnya. Kalau biasa kan sekitar 221.000. Pertanyaan Mas Rizal tadi adalah apa persiapannya kan gitu. Betul. Persiapannya tentu pemerintah melakukan persiapan secara maksimum Mas ya. Fungsi kita harus melakukan persiapan secara maksimum termasuk kemungkinan terburuk yang harus dihadapi jika nanti dilaksanakan haji di masa musim pandemi kan gitu. Secara umum bisa gini Mas, kita bisa katakan persiapan itu ada dua ya. Pertama yang di tanah air, di Indonesia sendiri, yang kemudian nanti persiapan untuk yang di Arab Saudi. Persiapan tentunya satu dari sisi kesehatan. Kesehatan itu ada dua lagi Mas, kalau mau dibagi lagi. Oke. Satu adalah kesehatan yang terkait dengan mandatori yang diminta Saudi. Pertama adalah kita harus menseleksi jemaah kita tuh bahwa usianya di bawah 65 tahun. Nah, itu kan kita harus sisir satu persatu tuh Mas. Yang kemudian kita juga persiapannya adalah kita menseleksi jemaah kita yang PCR-nya negatif. Artinya segala macam terkait dengan pemeriksaan PCR sampai jemaah itu berangkat harus kita siapkan. Yang ketiga vaksinasinya, Mas. Nah, vaksinasinya yang diminta oleh Saudi adalah jemaah itu harus mendapat vaksinasi lengkap. Lengkap itu artinya 2 dosis pertama ya. Nah, ini Primer ya. iya betul, yang primer itulah. Nah, inilah yang diperminta oleh Saudi nih, syarat kesehatan ini yang diminta oleh Saudi. Mau tidak boleh ditawar. Nah, kita mempersiapkan ini semua dan alhamdulillah Mas Rizal, sekarang saat ini semua itu sudah selesai, sebagian besar jemaah kita sudah berangkat ya, kurang lebih sekitar 40% lah per hari ini yang sudah di Arab Saudi. Itu satu. Yang kedua persiapan yang di Indonesia yang lain tentunya terkait dengan sumber daya manusianya begitu. Kita mempersiapkan dapat tahun ini dapat jatah kuota 776
petugas kesehatan. Namun ini berkurang banyak loh Mas Rizal. Biasanya kita ada sekitar 1.732 jemaah begitu, tapi saatnya hanya 776. Biasanya 1.832, sekarang hanya 776. Lebih dari 1.000 petugas kesehatan ini harus kita tidak berangkatkan tahun ini. Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi kami, bagi kita tentunya, bagaimana menyiasati jemaah agar pelayanan tetap maksimum begitu kan. Ini kenapa di kuotanya, karena berdasar kuota itu tadi ya Pak ya, dokter? Satu, memang kuotanya berkurang. Kuotanya berkurang, otomatis adalah jemaahnya juga petugasnya harus berkurang. Memang agak berat sih memang, kesehatan itu kan ada kebutuhan kesehatan, ada kebutuhan tenaga minimum yang harus dipenuhi begitu. Karena kita paling tidak ada 2 rumah sakit besar yang milik Indonesia di sana, KKHI namanya, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, ada yang di Mekah dan Madinah. Nah, ini kan harus tidak ada pasien, tidak ada jemaah, kan harus diisi penuh nih Mas. Oke. Nah, ini kita siapkan tadi. Berbeda juga dengan tahun yang lain, yang sebelumnya. Kalau tahun ini memang kita lebih banyak, bukan lebih banyak, kita meningkatkan jumlah tenaga dokter ahli di sana. Kenapa? Karena ini musim pandemi, juga kita khawatir nanti ada kasus-kasus gawat darurat yang membutuhkan tenaga ahli lebih begitu, sehingga kita menggunakan tenaga ahli. Contoh, spesialis paru kita tingkatkan jumlahnya, spesialis anestesi kita tingkatkan jumlahnya, spesialis emergency medik kita tingkatkan jumlahnya, dan beberapa tenaga ahli lainnya. Itu SDM. Nah, yang ketiga nih Mas, kita siapin ya nih adalah terkait dengan gedung kita di sana Mas. Ya, kita punya sarana prasarana di Arab Saudi, itu yang harus kita siapkan itu, baik di Mekah maupun di Madinah. Ya, mudah-mudahan rumah sakit ini, KKHI namanya, Kantor Kesehatan Haji Indonesia, bisa membantulah agar jemaah merasa nyaman kalau dirawat di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia adalah Mas Rizal, ya mungkin sama kita juga. Kalau kita di luar negeri, kita lebih nyaman dilayani oleh orang kita sendiri. Mas. Betul. Ya, bau keringatnya mungkin sama begitu, kan enak jadi saling mengenal begitu ya. Apalagi bahasanya sama gitu, akan lebih menarik begitu. Komunikasinya lebih lancar ya, lebih mudah. Komunikasi lebih lancar. Kalau kita dirawat di rumah sakit asing, mungkin agak gimana ya, kurang kenyamanan berbeda pastinya dengan kalau dilayani dengan orang Indonesia sendiri, khususnya dokter Indonesia. Gitu Mas Rizal. Baik. Untuk itu mengapa tenaga ahli juga perlu ditingkatkan di sana ya, dokter ya? Betul, betul. Oke. Nah, ini terkait dengan fasilitas. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 rumah sakit ya, dokter ya? Iya. Di Mekah dan Madinah. Betul. Ini boleh diberikan gambaran kesiapannya seperti apa sih kalau untuk 2 rumah sakit ini? Ya. Kalau yang di rumah sakit di Mekah itu KKHI namanya ya, bukan rumah sakit. Karena di Saudi tidak boleh ada nama hospital. Ya, Oh, oke. milik orang asing. Milik negara lain maksudnya. Jadi kita namakan KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Itu ada kurang lebih 250 tempat tidur, Mas. Jadi melayani seluruh berbagai macam penyakit yang sering terjadi di Arab Saudi terkait haji. Ya. Semua layanan di sana itu ada seperti gawat darurat, layanan ICU, perawatan, pemeriksaan laboratorium, semua ada di sana. Kecuali memang ruang operasi ya. Nah, jika pasien-pasien membutuhkan operasi, memang harus kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi. Tetapi selain itu, insya Allah mudah-mudahan dokter-dokter Indonesia bisa ditangani di KKHI. Nah, satu lagi Mas, terkait dengan rumah sakit ini begini. Kalau berobat di rumah sakit Indonesia, KKHI Indonesia, jemaah kita ditangani langsung oleh para dokter ahli. Tapi jika di rumah sakit di Saudi, ya mereka tidak langsung dokter ahli yang menanganinya. Nah, satu kelebihan ini bagi jemaah adalah jika berobat di rumah sakit KKHI di Indonesia yang di Mekah maupun Madinah, dia langsung ditangani oleh dokter ahli. Mudah-mudahan ini bisa langsung bukan bisa, namun bisa meningkatkan tingkat kepuasan jemaah lah ya dalam hal pelayanan kesehatan. Gitu Mas Rizal. Baik, salah satu fasilitas atau pelayanan kesehatan yang diberikan ya. Baik, dan terkait dengan jumlah kamar, kemudian obat-obatan dan alkes mungkin ya. Ini adakah penambahan untuk musim haji di masa pandemi ini, dokter? Kurang lebih hampir sama Mas ya, kurang lebih hampir sama alkes dan maupun obat. Namun ada obat-obat yang sudah expired
tentunya harus kita ganti begitu juga. Alat-alat juga begitu. Yang harus kita tambah, kita tambah. Misalnya contoh alat laboratorium, reagen-reagennya begitu. Nah, itu kita belikan lagi, Mas. Jadi memang harus kebutuhan minimum untuk melaksanakan rumah sakit itu kita penuhi. Baik. Nah, kalau tadi di depan dokter sudah menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi syarat untuk calon haji jemaah haji yang mau berangkat adalah harus memenuhi vaksin primer seperti itu ya dokter ya. Nah, kira-kira persyaratan apa saja nih yang mesti dipenuhi oleh para calon jemaah haji yang ingin berangkat pada tahun ini Ya, selain vaksin tersebut? apa terkait vaksin? Ya, selain vaksin yang Terkait sudah vaksin, ya, oke. Oke. selain Jadi gini, vaksin. kepada jemaah juga selain 3 yang tadi ya, vaksin, usia dan juga PCR, juga jemaah ini harus memenuhi istitoah. Istitoah itu apa ya? Mampu. Jadi jemaah itu mampu dari sisi kesehatannya. Jadi jemaah contohnya jemaah tadi tidak menderita penyakit yang berat yang bisa membahayakan orang lain misalnya ya. Kemudian jemaah tidak mengalami tidak sakit gagal ginjal yang membutuhkan hemodialisa gitu ya. Juga jemaah tidak menderita penyakit infeksi yang bisa menularkan kepada jemaah lain atau petugas lain di Arab Saudi. Nah, persyaratan istiqoah ini yang dinilai, termasuk juga penyakit jantung berat, misal gagal jantung berat gitu, gagal ginjal berat, ya itu tidak bukan tidak, namun tidak ini memenuhi unsur istiqoah, mampu Hmm. artinya. Jadi memang ibadah Mas Rizal bahwa haji ini identik sama dengan aktivitas fisik, ya. Jadi berbeda dengan umroh. Nah, kalau umroh kan tidak ada proses ar-musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Padahal di haji ini yang lumayan berat dan menyita energi itu adalah proses ar-musna itu, Arafah, Musdalifah, Mina. Nah, makanya kenapa haji itu aktivitasnya cukup berat. Kalau umroh misalnya, ibadah umroh kita hanya menjalani misalnya sekitar tawaf, sa'i ya, sudah selebihnya kita ziarah dan sholat di masjid. Tapi di proses haji, ini cukup berat. Karena jemaah nanti harus melakukan wukuf di Arafah, ke Musdalifah, Ada kemudian rukun-rukun yang harus dipenuhi ya dokter. betul. Jadi secara kesehatannya harus betul-betul dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi, nanti dikhawatirkan akan membahayakan si jemaah itu sendiri. Betul. Gitu. Oke, jadi ingat pelajaran agama zaman SD dulu bahwa naik haji bagi yang mampu. Mungkin yang dimaksud mampu itu tadi soal salah satunya kesehatan juga ya dokter ya, Betul, betul. selain materi. Baik, dan Kementerian Kesehatan RI melalui Pusat Kesehatan Haji juga telah membuat aplikasi bernama Telejemaah. Nah, ini sebuah inovasi yang sangat luar biasa tentunya ya. Ya, Bagaimana sih aplikasi ini dapat membantu para jemaah haji dalam menjalankan ibadah di tanah suci? Mungkin bisa dijelaskan, dokter. ya, makasih Mas. Jadi telejemaah ini yang baru pertama kali kita gunain ya, baru di tahun 2022 ini. Mungkin kita Indonesia yang pertama dibandingkan negara-negara lain yang menggunakan sistem telejemaah dalam pelayanan kesehatannya, kesehatan haji maksudnya. Jadi telejemaah ini lebih kepada sistem pelayanan kesehatan yang berbasis tele ya, jarak jauh, di mana kondisi kesehatan jamaah itu dikontrol oleh sistem, oleh petugas, dan juga ada unit atau orang yang memberikan respon begitu. Nah, memang akhirnya cukup banyak Mas jemaah yang akhirnya memanfaatkan fasilitas ini. Sekarang aja kalau nggak salah tahun ini ada berapa? Tahun ini mohon maaf. Tadi pagi itu sudah 8.000 ke 9.000-an orang yang sudah menggunakan ini. Berobat dengan menggunakan tele begitu ya. Itu satu. Memang ini cukup banyak ya yang menggunakan ini. Artinya dengan tele itu merupakan proses deteksi dini Mas Rizal. Contoh deteksi dininya gini. Orang jemaah hipertensi ya. Kita dengan deteksi dini, dengan ketahuan dia dengan menggunakan tele itu akan kita mencegah agar tidak berlanjut penyakitnya ke yang lebih berat. Itu tele jamaah. Kemudian tahun ini juga kita menggunakan wristband ya, tapi dalam bentuk jam ya. Di mana jemaah-jemaah yang sangat risty itu dikontrol kesehatannya melalui jam. Nah, jam tangan ini tinggal dipakai saja oleh jemaah. Jemaah tidak usah melakukan apapun, cukup digunakan. Kemudian vital sign jemaah itu akan dikontrol oleh petugas. Wow. Ya, vital sign denyut jantungnya, tensi darahnya, saturasi oksigennya, itu dikontrol jarak jauh oleh petugas. Jika ada tanda-tanda vital yang memburuk begitu, petugas harus langsung memberikan respon terhadap jemaah tersebut. Jadi cukup digunakan saja.
nanti petugas yang akan memberikan respon. Yang mudah-mudahan bisa membantu, Mas. Baik, ini responnya nanti akan datang notifikasi bentuknya seperti apa? Ya, jadi begitu ada untuk yang wristband tadi ya, yang jam tadi berbentuk jam tadi, jika ada jemaah yang tanda vital sign-nya memburuk gitu, itu langsung ternotifikasi di tele petugas, di HP-nya petugas. Petugas syaratnya memang harus selalu memegang HP. Kemudian situ akan ketahuan jemaahnya itu membutuhkan apa, gitu kan, atau terapi yang harus diberikan. Dan yang memberikan respon pertama adalah petugas yang paling dekat dengan jemaah tersebut. Nah, nanti tinggal tergantung kebutuhannya, membutuhkan pelayanan di tempat atau harus dirujuk ke rumah sakit atau seperti apa, nanti ada di ini di lapangan mau seperti apa. Tapi yang jelas petugas harus termonitor dulu. Jadi ketahuan juga nih petugas nih. Dia nggak bisa ngelak kalau misalnya ada jemaahnya kondisinya lagi memburuk gitu, dia bilang tidak tahu, nggak bisa juga gitu kan, karena ketahuan by system. Ya, ke depan akan seperti itu. Petugas akan terus dimonitor dengan ketat. Gitu. Jadi bukan hanya jemaahnya saja yang dimonitor ya, tapi petugasnya Betul. juga termonitor dengan baik ya. Ketahuan Udah kayak CCTV gitu ya, Dok. Betul. Lebih canggih dari CCTV. Oke. Ini saya bayangin nih, maksudnya para jemaah haji dengan usia yang tidak muda lagi, tentunya agak-agak sedikit mungkin bingung ya, confused gitu ya, dengan pemakaian fungsi dari telejemaah ini, seperti misalnya wristband ini yang dipakai di pergelangan tangan. Sebenarnya bisa diberikan gambaran seperti apa sih penggunaannya? Aduh, saya nggak bawa pulas ini. Begini kurang lebih. Harus praktek ya, Dok ya? Kurang lebih seperti ini. Jemaah pakai jam ya, jam ini. Dengan dia pakai jam ini, vital sign-nya akan termonitor, terdeteksi. Denyut jantungnya tadi ya, denyut jantungnya, kemudian tensi darahnya, saturasi oksigen dan lain-lain, lainnya banyak itu parameternya. Kemudian kalau ada gangguan di vital sign-nya, si jam tadi ini akan mengirim sinyal pada petugas gitu. Dia nggak tahu, si jamaah ini nggak tahu petugasnya di mana begitu kan. Bisa jadi jarak dekat ataupun bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, kita nggak tahu dia. Tapi jelas petugas itu akan diberi peringatan untuk segera memberikan respon. Nah, tadi yang saya bilang tadi, kalau petugas tidak memberikan respon, dia akan ketahuan, oh kamu nggak aware nih sama jemaah. Jadi gitu, betul jadi Mas Rizal. Bukan hanya jemaahnya, tetapi petugas juga sekarang termonitor by system. Mungkin ke depan akan macam-macam ya. Iya, betul. Jadi tidak mudah menjadi petugas ke depan ini. Baik, ini inovasinya luar biasa loh. Apakah sudah diaplikasikan di negara lain juga atau mungkin baru di jemaah haji Indonesia atau seperti apa nih, dokter? Untuk haji yang saya tahu kita yang pertama ya. Wow. Ini belum ada negara lain yang menggunakan ini. Kemarin ini juga Mas Rizal, karena memang Pak Menteri Kesehatan kemarin sudah meminta kepada kita untuk melakukan transformasi layanan ke arah digitalisasi begitu kan. Nah, salah satu implementasinya adalah hal ini. Bahkan kemarin untuk jam tangan itu juga arahan beliau langsung, pokoknya tahun ini dicoba langsung begitu kan. Dan alhamdulillah tahun ini kita coba dengan 3.000 wristband yang kita berikan secara gratis ya kepada jemaah. Jadi jemaah nanti bisa bawa pulang oleh-oleh jam gitu. Jam tangan itu bentuknya digital, nanti sebagai oleh-oleh lah. Mudah-mudahan yang 3.000 orang ini selamat ya, dan itu bisa bawa itu ke tanah air. Amin. Juga nanti bisa dikembangkan, diceritakan lah bagaimana pengalaman dia menggunakan wristband. Boleh juga Mas Rizal kapan-kapan nanti Berarti kalau saya belum naik haji belum dapat dong ya? Belum. Belum. Aduh, pengen nyobain padahal. Iya. Baik. Dan ini terkait dengan tantangan jemaah haji atau penyelenggaraan haji di musim pandemi ini, tentu bukan hanya kesehatan dong ya, tapi juga tantangan seperti pemanasan global warming yang saat ini terjadi. Seperti kita ketahui bahwa musim haji tahun ini Arab Saudi diprediksi juga akan mengalami cuaca yang panas ekstrim. Betul. Di sana udah panas ya, Dok, saya bayangin ya. Ini lebih panas lagi. Kurang lebih seperti itu. Tentu saja ini akan membuat jemaah haji rentan dehidrasi. Lalu bagaimana nih persiapan petugas kesehatan haji yang bertugas di sana?
Ya, jadi kemarin daily saat ini ya, bukan kemarin, tapi daily saat ini rata-rata suhu berkisar antara 42 sampai 47 derajat di Arab Saudi. Cukup panas, Mas Rizal. Dengan kelembaban kurang lebih 4% sampai 11%. Coba kita compare, Mas. Coba Mas Rizal kita bandingin ya dengan Indonesia. Dengan hari yang sama kemarin saya ukur. Di Indonesia, di Jakarta, tapi kemarin saya ukur di Jakarta. Jakarta kelembaban 91%. Cukup lembab ya, cukup inilah di Jakarta. Kelembapan 91%, suhunya hanya 29 derajat Celcius. Jakarta tuh. Kemudian dia jam yang sama sore ya, di jam yang sama di Saudi itu suhunya 47 derajat. Bayangin 47 dengan 29. Kelembapan di Saudi hanya 4%. 7% mau nggak salah, 7%. Bayangin dengan kita kelembabannya 91%. Nah, akibatnya apa? Kalau kelembaban hanya 7%, ini kan sangat kering, Mas Rizal. Sangat kering itu. Jadi sehingga jemaah itu sering tidak merasa dia itu berkeringat. Nah, ini yang bahayanya. Kenapa? Bahaya karena jemaah sering tidak merasa dia itu dehidrasi. Sehingga jemaah kita minta tolong karena panas ini cegah dehidrasinya begitu kan. Kita punya tagline hashtag tahun ini adalah jangan tunggu haus. Pada semua jemaah secara umum kita minta jangan tunggu haus, minumlah secara teratur. Setiap jam minum. Ini usah banyak-banyak, 1 gelas saja. Nah, itu untuk mencegah jemaah untuk tidak dehidrasi. Udah pernah ke Saudi, Mas? Udah dalam mimpi. Udah. Ya, bentar lagi insya Allah kejadian kenyataan. Amin ya Allah, amin. Dream come true. Baik. Ya Ya, gitu. Panasnya memang cukup ekstrim, jadi jemaah juga kita minta untuk sedapat mungkin ya, jangan terlalu langsung terpapar dengan sinar matahari di luar gedung. Jadi kalaupun harus kena paparan matahari, ya pakailah topi yang lebar ininya ya, bibirnya itu pakai kacamata hitam. Juga sedapat mungkin jangan pakai baju hitam, Mas, jangan baju gelap nih, kayak sampean ini nih. Dapat pakai baju-baju yang terang aja. Gunakan juga ini, apa namanya? Sunblock, sunblock. lip gloss ya, agar tidak pecah-pecah. Karena kering, Mas. Oke. Kering sekali di suhu di Arab Saudi. Satu lagi, Mas, karena panas ini. Satu lagi ini tolong sampaikan juga kepada semua warga Indonesia. Sudah cukup banyak saat ini jemaah yang kakinya melepuh, Mas. Wow. Melepuh karena apa? Dia saat masuk ke masjid masih pakai sendal. Kemudian sendalnya dititipkan ke temannya. Kemudian setelah sholat, temannya hilang gitu. Sehingga jemaah ini keluar masjid tanpa sendal. 5 langkah saja, ya 5-6 langkah tanpa sendal, itu langsung telapak kakinya melepuh. Lukanya cukup mengerikan, Mas. Jadi cukup banyak jemaah kita yang melepuh kakinya, dan ini dikhawatirkan mereka tidak bisa melakukan wukuf, atau tidak bisa jalan lagi gitu loh untuk sementara waktu. Kurang lebih bisa sampai 21 hari, bisa sampai 1 bulan, tergantung jemaahnya gitu. Apa nih penyembuhannya. Jadi tolong pesan kepada jemaah, selalu buat pakai sendal. Bawalah sendal sendiri, jangan dititip-titipkan gitu. Saya pengen ketawa jadi takut dosa nih, Pak. Iya, Ada ngebayangin juga. sendalnya dibawa sama temennya kan, dan Betul, temennya entah kemana nyari-nyari juga jalan kaki tanpa sendal berarti. betul. Jadi cukup banyak, Mas. Ini cukup banyak ya, bukan 1-2 loh. Puluhan jumlahnya yang kakinya melepuh. Ini sangat sangat disayangkan ya. Makanya petugas terus mengingatkan, kalaupun misalnya sendal tidak ketemu, udah diam dulu di masjid. Oke. Ya, hubungi petugas agar bisa dicarikan sendal. Jangan coba-coba, Mas. Kita yang sehat pun tidak akan kuat itu. Terlalu Oke. panas. Artinya menjadi sandal ini juga, alas kaki ini menjadi salah satu yang memang yang utama untuk diingatkan kepada para jemaah. Betul, Bukankah dari Indonesia sebelum pemberangkatan juga semuanya sebenarnya sudah di-announce ya, sudah betul. diingatkan juga soal ini ya, dokter. Betul, betul, Mas. Tapi tadi kan ternyata masalah di Saudi bukan hanya nggak bawa. Betul. Bawa, cuma dititipkan. Bawa, cuma terus hilang. Ada yang bawa tapi putus. Jadi macam-macam kejadiannya di Arab Baik. Saudi. Begitu. Oke. Dan ada nggak sih, maksudnya dengan hashtag yang jangan tunggu haus, ini luar biasa loh, kreatif Mhm. gitu ya, kreatif dan kekinian, sangat relate dengan dunia saat ini, dibikin Baik. hashtag juga. Ini animonya seperti apa nih dari para jemaah?
Cukup membantu menurut kami ya Mas ya, teman-teman semua. Kami menilai cukup membantu untuk mengingatkan jemaah. Artinya jemaah juga mulai sampai di bandara di Saudi sudah disambut oleh petugas kita, sama-sama kita mulai yel-yel jangan tunggu haus, ajak minum bersama begitu. Karena ingat Mas Rijal bahwa jemaah ini sebagian besar adalah usia lanjut. Nah, dengan pendekatan-pendekatan yang humanis ya, jangan tunggu haus, mereka diajak sama-sama meneriakan yel-yel tersebut, jangan tunggu haus gitu. Dan juga ajak minum bersama, itu mengingatkan lagi ke mereka, kepada jemaah bahwa ayo kita minum bersama agar kita tidak dehidrasi begitu. Oke. Cukup membantu Mas, itu sebagai bentuk campaign kampanye promosi kesehatan yang cukup efektif dengan menggunakan cara-cara yang kekinian tapi humanis di lapangan. Betul. Bantu di Saudi. Dan pesannya pasti nyampe banget ini ya. Betul. Jadi tidak hanya di bibir. Jadi promosi kesehatan itu Mas harus indah di bibir, di hati dan di aksi. Indah di bibir, di hati, dan di Di aksi. aksi. Jadi kalau hanya indah di bibir, di aksinya nggak ada apa-apa, itu cuman hanya sekedar Jadi lip slogan service gitu. ya. Iya, lip service. Kalau hanya indah di hati, cuma dalam perasaan aja gitu kan, hanya dibayangkan itu nggak bisa. Tapi juga harus di aksi. Nah, yang paling penting itu di aksi. Jadi promosi kesehatan itu harus indah di bibir, di hati, dan indah di aksi. Oke, ini kalau promosi kesehatannya dokter yang menyampaikan sepertinya bakal ngena banget dan nyampe loh dokter. Oh, bisa ada. Kayaknya kita harus bikin program khusus dengan dokter Budi nih. Boleh Mas. Demi jemaah kita silakan apapun gitu. Baik. Nah, ini setelah 2 tahun berlalu, akhirnya warga Indonesia bisa menunaikan ibadah haji. Pasti rasanya sangat bersyukur, bahagia. Udah waiting list-nya lama banget ya dokter ya. Ya. Bahkan ada yang sampai tahun 45. Betul. Nah, ini ada nggak sih pesan khusus yang mungkin disampaikan, apalagi di masa pandemi seperti ini, dari dokter untuk jemaah haji yang berangkat tahun ini, atau mungkin bagi keluarganya yang ditinggalkan juga, apa bekal atau persiapan yang harus diperhatikan selain oleh-oleh buat keluarga sekampung biasanya air jam-jam gitu ya. Kalau kurang ya belanja di Tanah Abang misalnya. Gimana dokter? Gini Mas Rizal, memang gini, jemaah ini tentunya jemaah Indonesia ya. Selain itu orang Indonesia sangat baik sebenarnya. Selain dia antusias untuk beribadah sangat tinggi, antusias kehidupan sosialnya juga sangat tinggi. Saling bersilaturahmi di Saudi cukup tinggi loh Mas. Jemaah bersilaturahmi di Saudi, terus kemudian melakukan proses jual beli, belanja begitu untuk keluarganya, mengingat keluarganya cukup tinggi, artinya cukup baik orang Indonesia dari sisi budaya ya. Dan ini harus kita apresiasi, harus kita hargai itu mereka. Namun kita juga harus mengingatkan bahwa jemaah tidak usah terlalu diforsir dulu. Waktu belanjanya, waktu silaturahminya, fokus dulu untuk hajinya, rukun hajinya, itu Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Ingat jemaah punya waktu panjang, 42 hari. Sampai 42 hari di Arab Saudi. Cukup panjang untuk bisa melakukan ibadah sunnah, untuk berbelanja, untuk silaturahmi, jalan-jalan di Saudi, cukup banyak waktunya. Jadi jangan terlalu diforsir tenaganya, sehingga nanti saat hajinya, saat Ar-Musnanya, malah kelelahan. Nah, itu yang perlu kita ingatkan, bahwa jemaah itu lama di Saudi. Sekitar 42 hari. Cukup lama sehingga fokus tenaganya disimpan juga untuk Ar-Musna. Itu yang kita harus kita sampaikan kepada jemaah, Mas. Dan juga kalau misalnya jemaah nih, kan tadi Mas Birizal bilang cukup lama yang antrinya begitu ya, antusias cukup tinggi. Terus gimana kalau jemaahnya karena sudah tua-tua nih kan antrinya lama, bagaimana nih? Ya kan makin tambah usianya, umurnya. Betul. Jadi jemaah nanti yang sakit atau mohon maaf yang meninggal, yang di berangkat ini, pemerintah menjamin akan membadalkan proses hajinya. Jadi pemerintah, Kementerian Agama sudah menyampaikan kepada kami kemarin, kepada kita semua bahwa pemerintah akan membadalkan haji jemaah yang meninggal di Arab Saudi. Juga jemaah yang tidak mampu dari sisi fisik, misalnya tiba-tiba sakit berat di sana, pemerintah akan melakukan mensafari wukuf kan Mas,
jemaah haji. Safari wukuf itu maksudnya begini, jemaah tidak mampu secara fisik ya nanti akan naik bis, kemudian dibawa ke Arafah, mabit sebentar, berdiam diri 2 jam, terus selesai begitu. Yang penting dia di Arafahnya ada begitu kan. Tapi dengan menggunakan kendaraan, tidak turun, tidak. Jadi cukup banyak ya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa jemaah haji Indonesia bisa terlayani dengan baik di sana. Kita perlu apresiasi kepada jemaah haji Indonesia yang sudah cukup sabar untuk mengantri, Mas, tanpa bergejolak begitu ya, tanpa bergejolak berarti, dan juga kita juga harus apresiasi budaya masyarakat Indonesia yang religius, yang selalu mempertahankan silaturahmi. Sifat sosialnya tinggi ya, dokter? Ya, kehidupan sosialnya cukup baik, Mas. Ya, Indonesia adalah negara dengan yang penduduknya, khususnya jemaah hajinya yang sangat ramah di Saudi dan gampang diatur. Nah, itu mungkin tidak sama dengan negara lain, Mas. Nah, itu kita harus apresiasi gitu. Oke. Bahkan pedagang-pedagang di sana kabarnya sampai belajar bahasa Indonesia supaya ini komunikasinya lancar gitu ya, Dok? Betul. Itulah kenapa orang-orang Saudi pun akhirnya mengikuti budaya Indonesia, Mas. Jangan salah loh, Mas. Saudi mengikuti budaya Indonesia. Saudi mempelajari budaya Indonesia, Saudi mempelajari bahasa Indonesia, Saudi mempelajari karakter masyarakat Indonesia, sehingga ya artinya budaya kita cukup bagus kan, artinya bisa diterima banyak pihak begitu. Oke, ya saya bayangin ya kalau beli oleh-oleh satu, nanti tetangganya nggak dikasih satu lagi, saudaranya ntar gimana dong, nggak enak kan? Iya. Itu apa, Mas Rizal? Jemaah kita tidak pelit. Orang Indonesia tidak pelit. Jemaah orang Indonesia adalah jiwa sosialnya sangat tinggi. Oke, dokter, ini saya benar-benar apresiasi juga nih terkait dengan aplikasi telejemaah ini sebagai inovasi terbaru gitu ya. Artinya di tengah pandemi yang notabene membawa dampak yang negatif juga luar biasa, tapi ternyata juga membawa hikmah ya dokter ya. Jadi ada inovasi-inovasi, terobosan-terobosan baru. Nah, mungkin bisa diingatkan kembali kepada pendengar, kepada keluarga atau kepada siapapun yang mungkin mau berangkat haji nih. Ini bisa di-download di mana sih, dokter, aplikasi telejemaah? Jadi untuk telejemaah ini, semua jemaah Indonesia yang 100.051 orang tanpa kecuali. Jadi semua jemaah haji Indonesia punya satu akun yang diberikan untuk mendapatkan fasilitas telejemaah. Aplikasinya bisa di-download di Play Store, Mas. Di HP Android ya, memang saat ini baru bisa di HP Android, karena kemarin kita nggak sempat untuk di iOS. Tapi di HP Android kita sudah bisa. Semua jemaah Indonesia yang memiliki nomor porsi bisa mendownloadnya gitu. Jadi satu jemaah satu aplikasi. Kenapa begitu? Karena dalam aplikasi, dalam telejemaah itu kan sifatnya private ya, sifatnya konfidensial. Di situ dalam telejemaah itu berisi juga medical record jemaah. Mulai dari pemeriksaan di tanah air di Indonesia sampai di Saudi itu ada semua dalam telejemaah mereka. Juga ada status vaksinasi mereka, juga ada data pribadi mereka. Sehingga jemaah nanti kita pesankan, tolong dong nanti download itunya bukan Play Store, apa namanya kalau Android ya? Di Play Store. Play Store, di Play Store. Nanti kalau tidak bisa jemaahnya, nanti minta tolong petugasnya. Baik. Dokter kloternya untuk membantu untuk mendownload. Mudah-mudahan ini bisa membantu, Mas. Oke. Baik, terima kasih sekali dokter atas waktunya, bincang-bincangnya hari ini. Luar biasa banyak informasi yang kami dapatkan ya, terutama soal haji sehat, haji mabrur. Dokter Budi Silvana sudah kami ganggu waktunya. Mohon maaf. Selalu sehat ya dokter ya. Baik, dan terima kasih, Mas Rijal. Besok berangkat haji juga salam buat saudara-saudara kita di sana yang sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, sekali lagi terima kasih dokter. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang mendengarkan podcast hari ini ya, Waktu Indonesia Sehat dengan tema Haji Sehat, Haji Mabrur. Anda juga bisa mendapatkan informasi kesehatan dan Anda tinggal follow Twitter @kemenkesri atau radiokesehatan.kemkes.go.id.
Terima kasih atas kebersamaan Anda di podcast Waktu Indonesia Sehat yang bisa Anda dengarkan melalui website kbrprime.id. Pilih album podcast Waktu Indonesia Sehat. Saya Rizal Wijaya, terima kasih. Salam. Nah,